Halo, apa kabar semuanya? Teman-teman di seluruh kawasan Tangerang, jumpa lagi dengan saya Erna Bayu dalam YouTube channel Erna S. Bayu. Kali ini kita akan membahas tentang hipertensi. Jika tadi kita membahas tentang hipertensi, maka hari ini kita akan membahas tentang hipertensi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Saya ingin menyapa teman-teman tenaga kesehatan di seluruh kawasan Tangerang. Saya juga ingin menyapa teman-teman dari komunitas KAI dan budaya Indonesia dan teman-teman pemirsa semuanya. Kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang hipertensi pada lansia. Apa sih penyebab dari hipertensi atau tekanan darah tinggi pada lansia? Yang pertama disebabkan karena pembuluh darah elastisitasnya menjadi menurun, khususnya pembuluh darah yang di aorta, pembuluh darah besar yang pertama kali terhubung dengan jantung. Yang kedua, katup jantung menebal dan menjadi kaku. Ini juga merupakan penyebab hipertensi pada lansia. Berikutnya, kemampuan jantung memompa darah menurun 1% di setiap tahunnya sesudah berusia 20 tahun, di mana kemampuan jantung dalam memompa darah menjadi menurun dan menyebabkan menurunnya kontraksi dan volume dari pembuluh darah itu sendiri. Berikutnya adalah kehilangan elastisitas pembuluh darah. Hal ini terjadi karena kurangnya efektivitas pembuluh darah periferi untuk oksigenasi. Berikutnya meningkatnya resistensi pembuluh darah periferi. Penyebab yang sering terjadi pada lansia untuk kasus hipertensi ini adalah kekakuan arteri, neurohormonal, dan penuaan ginjal. Penuaan akan menyebabkan perubahan pada arteri dalam tubuh menjadi lebih lebar dan kaku yang menyebabkan atau mengakibatkan jumlah aliran darah menjadi berkurang. Pengurangan ini menyebabkan tekanan sistol menjadi bertambah dan tekanan diastol menjadi menurun. Penuaan akan menyebabkan terganggunya mekanisme neurohormonal, dan penuaan pada ginjal dengan sendirinya menyebabkan tekanan darah menjadi meningkat atau kita sebut sebagai hipertensi. Ada 3 jenis hipertensi. Yang pertama adalah hipertensi ringan, di mana tekanan sistolik itu 140 sampai 159 dan tekanan diastolik 90 sampai 99 mmHg. Yang kedua adalah stadium 2. Kita sebut sebagai hipertensi sedang, di mana tekanan sistolik 160 sampai 179 dan tekanan diastolik antara 100 sampai dengan 109 mmHg. Yang ketiga adalah stadium 3, hipertensi berat, di mana tekanan darah di atas 180 hingga 209 mmHg. Kemudian untuk diastolia itu 110 hingga 119 mmHg. Bagaimana gejala hipertensi? Gejala hipertensi yang pertama adalah gejala ringan seperti pusing, sakit kepala, sering gelisah, wajah memerah, tengkuk terasa pegal, mudah marah, telinga berdengung, sukar tidur, sesak nafas, rasa berat di tengkuk, mudah lelah, mata berkunang-kunang, mimisan atau keluar darah dari hidung. Kemudian setelah kita tahu gejalanya, kita akan menanyakan
Bagaimana penata laksanaannya? Pendekatan non-farmakologis merupakan penanganan awal sebelum penambahan obat-obat hipertensi. Di samping itu perlu diperhatikan oleh seseorang yang sedang dalam terapi obat. Pada pasien hipertensi yang terkontrol, pendekatan non-farmakologis ini dapat membantu pengurangan dosis obat pada sebagian penderita. Oleh karena itu, modifikasi gaya hidup merupakan hal yang penting diperhatikan karena berperan dalam keberhasilan penanganan hipertensi. Apa yang dimaksud dengan pendekatan non-farmakologis? Pendekatan ini dibedakan menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah menurunkan faktor risiko yang menyebabkan aterosklerosis. Aterosklerosis adalah penumpukan lemak, kolesterol, dan zat lain di dalam dan di dinding arteri. Timbunan plak kolesterol di dinding arteri yang menyebabkan terhalangnya aliran darah. Jika pecah, gumpalan plak menyebabkan oklusi akut pada arteri. Berikutnya, olahraga dan aktivitas fisik. Yang ketiga, perubahan pola makan, mengurangi asupan garam, diet rendah lemak jenuh, memperbanyak konsumsi sayuran, buah-buahan, dan susu rendah lemak, menghilangkan stres. Sedangkan yang kedua adalah cara farmakologis. Selain pengobatan cara non-farmakologis, penata laksanaan utama pada hipertensi primer adalah dengan obat. Keputusan untuk memulai memberikan obat anti hipertensi berdasarkan beberapa faktor seperti derajat peninggian tekanan darah, terdapatnya kerusakan organ target, dan terdapatnya manifestasi klinis penyakit kardiovaskuler atau faktor risiko lain. Kemudian terapi dengan pemberian obat hipertensi terbukti dapat menurunkan sistol dan mencegah terjadinya stroke pada pasien usia 70 tahun atau lebih. Menurut JNJ6 ini adalah batas tekanan darah yang normal, yaitu kurang dari 130/85 atau lebih 140/90. Dinyatakan hipertensi. Pilihan pertama untuk pengobatan pada penderita hipertensi ini, khususnya untuk lanjut usia, adalah diuretik atau penyekat beta. Kemudian pada HSP ini adalah kondisi tekanan darah di mana sistolik lebih dari 140 per kurang dari 90 mmHg sering terjadi pada populasi lansia. Maka direkomendasikan penggunaan diuretik dan antagonis kalsium. Antagonis kalsium adalah sekelompok obat yang digunakan untuk menangani masalah jantung, pembuluh darah, dan tekanan darah tinggi. Antagonis kalsium ini bisa licapipin dan diuretik tiazid. Nah, ini bisa bermanfaat ya untuk menurunkan angka kejadian kardiovaskuler. Berikutnya adalah adanya penyakit penyerta yang akan menjadi pertimbangan dalam pemilihan obat anti hipertensi. Jadi ada beberapa penyakit yang bisa menyebabkan meningkatnya tekanan darah di dalam tubuh seorang lansia. Saudaraku yang terkasih, jika kerabat Anda menderita hipertensi, jika tetangga Anda menderita hipertensi, jika semua saudara Anda di antaranya ada yang menderita hipertensi, sayangilah mereka, pantau tekanan darahnya, tolonglah apabila tekanan darahnya meningkat,
segera rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat supaya segera mendapatkan penanganan dan tidak akan terjadi stroke. Terima kasih, Tuhan berkati.